الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: dia terzahir dalam sifat-sifatnya dan terlindung dalam dirinya. Dirinya terlindung dalam sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya terlindung dalam perbuatannya. Dia menzahirkan ilmunya melalui iradatnya, dan dia nyatakan iradatnya dalam gerak-geri. Dia sembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya, dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui iradatnya. Maka dia tersembunyi dalam ghaibnya, dan dia terzahir dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Tidak ada satu yang serupa dengannya, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Okey, kita sambung pengajian kita kemarin. Masih lagi kita di syarahan yang ke-74. Fokus syarahan yang ke-74 adalah usuluddin, adalah tauhid, adalah aqidah, adalah kesempurnaan rububiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus syarahan yang ke-74 adalah untuk membina aqidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan supaya kita sampai kepada kesempurnaan pegangan kita ataupun akidah kita terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga di dalamnya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang sudah kita bincangkan secara detail ya. Secara detail kita bincang itu detail. Cuma kita menggunakan metodologi perbincangan itu pada tahap yang sesuai dengan kita. Tapi detail adalah detail. Ya. Okey, kemarin kita berhenti berbincang terkait dengan perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah dan asma Allah Subhanahu wa taala ada di dalam setiap kita yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti berbincang di sana kemarin. Betul? Jadi hakikatnya adalah kita cuba membincangkan hubungan kita dan perhubungan kita dengan Allah, ya,
dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala melalui jasmaniah dan rohaniah kita. Itu hakikat perbincangan kita. Yaitu bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha ada, ya, sebagai zat yang maha ada yang memang kita faham, kita kenal melalui ilmu. Nah, jadi bagaimana berhubungan itu? Nah, itulah isunya. Ya. Seperti mana kita belajar dalam Asasul Usul. Nah, Walid pun membentangkan ya, itu hari isu dalam iman adalah beriman, betul kan? Nah, bagaimana kita mau beriman? Beriman itu dalam arti kata yang lain adalah mendirikan iman di dalam diri kita. Ya. Padahal iman itu adalah perkara yang kau tahu ataupun kau tidak tahu. Nah, dia pasti begitu saja kan. Nah, kalau beriman dengan Allah, tetap Allah ada, kau percaya atau tidak percaya. Begitu. Betul kan? Nah, beriman dengan Rasulullah misalnya. Tetap Rasulullah SAW itu ada, dibangkitkan oleh Allah dan membawa risalah agama. Tetap. Sama ada kau percaya ataupun tidak percaya. Nah, untuk sampai kepada percaya, yakin, nah itulah kita bilang ya, kata kerja, yang merujukkan kita kepada bagaimana atau apa yang kita perlu lakukan untuk mendirikan yang namanya iman, yang namanya Islam, yang namanya ihsan di dalam diri kita, ya, dalam rohaniah kita dan dalam jasmaniah kita. Nah, hal itu Walid harap kamu orang PK sudah memahaminya daripada perbincangan-perbincangan kita daripada dasar maupun daras. Okey. Nah, malam ini kita lanjutkan dengan hal yang kita bincangkan kemarin. Bermula dengan ayatnya, batinnya melalui kuasanya dan zahirnya melalui kebijaksanaannya. Batinnya artinya punca hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batinnya melalui kuasanya. Nah, dalam arti kata yang lain kita sebutkan tadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bermula dengan kita menerima Allah Subhanahu wa taala itu maha qudrat. Ya kan? Maha qudrat artinya maha kuasa. Nah, terjemahan berbagai-bagai. Ada yang menerjemahkan qudrat itu dengan kuasa, pekuasa dan sebagainya. Ya, itu terjemahannya. Yang penting kita memahaminya bahawa hubungan rohaniah kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha qudrat. Nah, itu. Ya. Dan zahirnya, nah zahirnya kemarin kita bilang apa? Perhubungan, ya kan? Dan zahirnya ai perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada kebijaksanaannya. Nah, bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Bijaksana apa? Menjadikan kepada kita agama yang dengan agama itulah manusia dapat menjalani kehidupan. Yang dengan agama itulah makhluk dapat menjalani kehidupan. Nah, tanpa agama berarti tanpa peraturan. Nah, tanpa peraturan bagaimana makhluk boleh menjalani kehidupan? Faham ke sila? Nah, akhirnya kita berdiri, kita hidup di atas peraturan. Nah, peraturan itulah agama. Haiwan secara haiwan. Betul? Nah, tidak pernah iti angsa itu kejar kau sila kerana dia mau menikah dengan kau. Adakah? Ada? Tiada. Kenapa? Karena iti angsa itu berdiri di atas peraturan yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Betul? Nah, ada kambing kejar kau kah, Sofia? Menikah dengan kau. Nah, kita ada situ bahasa ekor tablik tu. Ya kan?
yang janggut panjang itu. Nah, tablik dia. Nah, pernah dikejar kau. Dia bilang kau, Sofia, marilah kita menikah, doa Sofia, marilah kita menikah. Ada? Tiada. Kenapa? Kau pernah lihat dia kejar kambing-kambing yang lain kan? Nah, dia kejar betina-betina, kambing-kambing betina yang lain kan? Nah, kenapa? Karena itu adalah peraturan. Ya, peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka haiwan. Jelas. Bahkan kambing tidak pernah mau menikah dengan angsa. Angsa tidak pernah mau menikah dengan kambing. Ayam tidak pernah mau menikah dengan kambing. Kambing tidak pernah mau menikah dengan ayam. Kuda tidak pernah mau menikah dengan kerbau. Kerbau tidak pernah mau menikah dengan kuda. Nah, begitulah seterusnya. Betul? Kenapa? Karena agama, peraturan agama. Ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi membolehkan haiwan itu hidup, tumbuh-tumbuhan itu hidup, manusia itu hidup, malaikat itu hidup, jin itu hidup, dan sekalian yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Nah, jika tidak, kelang kabut sudah kita. Tahu kan? Nah, jin mau kawin dengan manusia saja kau susah sudah. Kan Jul? Jin mau menikah dengan kau. Kau tidak nampak jin, tapi dia mau menikah dengan kau. Macam mana? Tapi kau dapat rasa dia tarik-tarik saja kau. Macam mana itu? Nah, susah sudah kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan peraturan. Dan peraturan itu sangat bijaksana. Itu kan? Berdirinya peraturan itu ya, dalam ataupun terkait dengan sangat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana, bagaimana mau membuat peraturan kepada sekalian makhluk yang berbeza-beza? Berbeza kan makhluk? Manusia dengan jin saja berbeza. Kan? Manusia, jin, malaikat saja berbeza. Nah, makhluk-makhluk yang lain lagi-lagi berbeza. Udaranya, itu kan? Tumbuh-tumbuhannya. Yang kita kenal, yang kita tidak kenal daripada bangsa makhluk yang demikian banyak. Nah, semuanya berbeza-beza. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengaturkan setiap makhluk yang berbeza-beza itu peraturan yang membolehkan manusia itu hidup. Jelaskah? Yang membolehkan haiwan itu hidup, yang membolehkan tumbuh-tumbuhan itu hidup, yang membolehkan para malaikat itu hidup, yang membolehkan para jin, golongan jin itu hidup, yang membolehkan semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Nah, jika tidak bijaksana, apa yang akan terjadi? Jika tidak bijaksana, apa yang akan terjadi? Nah, kacau bilau habis. Betul kan? Tiba-tiba pokok manggis itu memanggil kau Lina. Lina, datanglah tepiku. Peluklah aku. Pokok manggis tepi itu kan? Tepi dom itu, tahu kah? Kau kenal kah pokok manggis? Kenal kah? Nah, pokok manggis itu panggil-panggil saja kau. 3 hari kemudian kau pun waya kau putus. Karena mendengar panggilan pokok manggis. Tahu kah? Nah, sama saja. Anjung pun 3-4 hari kemudian wayanya putus. Mula dia berjalan baju tidak pakai, seluar tidak pakai. Bebetnya wong-wing saja. Kenapa? Karena kambing yang mengajak dia menikah. Apa? Anjung, kau menikahlah denganku. Anjung, menikahlah denganku. Nah, 3 hari kemudian, anjung gila dia. Tahu kah? Paham kah? Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Tidak pernah terjadi begitu. Tidak pernah. Bahkan sampai hari kiamat tidak akan terjadi begitu. Semuanya berdiri di atas peraturan masing-masing. Haiwan dengan peraturannya, manusia dengan peraturannya, jin dengan peraturannya, para malaikat dengan peraturannya, tumbuh-tumbuhan dengan peraturannya, langit, bumi, semesta alam dengan peraturannya. Sampai hari kiamat. Tidakkah itu menggambarkan kebijaksanaan Tuhanmu? Ya kan?
Tidakkah itu menjadi tanda yang menunjukkan kebijaksanaan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelaskah? Sampai-sampai kita pun tidak mau kepada kuda. Maukah kau kepada kuda? Atul. Walid, saya mau menikah dengan kuda. Nah, kalau begitu kau punya mau, aku mau kasih tahu ayahmu. Atul gila sudah. Paham ni nak? Nah Mimi, maukah kau menikah dengan Arnab? Tidak mau? Kau suka Arnab? Suka Arnab? Suka. Nah menikah dengannya maukah? Tidak mau, kenapa? Nah jelaskan. Nah Arnab itu haiwan, ya. Dia nanti menikah dengan sama-sama dia saja, betul kan? Mana boleh menikah, mana mungkin menikah dengan kaum Mimi. Nah kalau kau mau juga, aku mau kasih tahu ayah kau Mimi gila sudah. Mau menikah dengan Arnab. Paham kami Mizi? Nah sama saja. Kau maukah menikah dengan hantu raya? Ada hantu raya. Semalam kami meminang untuk dia. Satu lagi kakak raya kami minang untuk dia. Tahu tak? Nah sekitar hari lagi kami mau nikahkan hantu raya itu. Betul tak? Nah kau maukah? Kenapa kau tidak mau? Dunia yang berbeda, pandai kau. Dunia yang berbeda, ya kan? Jadi, nah artinya apa? Artinya maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan, mengaturkan, menciptakan, memiliki dan mengaturkan. Yang kita bilang tadi rububiyah di sana kan? Nah, jelas? Paham betul? Jadi itulah ayatnya. Itu jahat namanya. Itu jahat, paham tak? Nah yang jahat itu wujud di mana-mana. Betul kan? Nah kenapa yang lain pula dia sangat bernafsu dengan kanak-kanak misalnya. Nah itu jahat namanya. Yang jahat itu wujud sampai hari kiamat. Kerana Allah menjadikan sebahagian daripada peraturan ataupun sebahagian daripada manhaj dalam kehidupan, ada baik, ada buruk. Betul kan? Ada jahat, ada baik, ada jahat. Nah, begitu kan? Nah, jadi berarti baik dan jahat ini, baik dan buruk ini akan ada sepanjang zaman. Nah, itu sebahagian daripada apa? Itu sebahagian daripada apa kita sebut ya? Sebahagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita, ya, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang hak, mana yang batil. Faham kah? Nah, jadi kalau manusia itu suka kepada haiwan, bernafsu kepada haiwan, dia menikah dengan haiwan kah? Tidak kan? Aku terima nikahnya kambing. Ada? Tidak ada kan? Nah berarti dia bernafsu dengan haiwan dalam bentuk jahatnya, dalam bentuk kejahatannya, betul? Nah bukan bernikah. Nah faham sudah? Terus. Tidak pernah ada, kalaupun ada, itu dibuat oleh manusia. Manusia yang membuatnya. Klon, misalnya. Kan? Klon teknologi, itu adalah perbuatan manusia. Permanian beradas, nah, itu perbuatan manusia. Bukan Allah memperaturkan begitu. Paham enggak? Jadi nantinya manusia beranak keluar babi. Nah mungkin, kenapa? Karena manusia, ya, manusia yang membuat hal-hal seperti itu. Jelaskah? Nah yang penting paham dulu. Yang kita tengah baca, teks ini yang sedang kita baca ini. Batinnya melalui kuasanya. Nah kita cuma menerima Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa. Itu kan? Nah penerimaan kita itu berdasarkan kepada apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, dan apa yang kita faham, gitu kan? Nah, rasa dan perasaan kita terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan kepada faham, yakin dan syuhud. Jelas sudah? Nah,
Selanjutnya Allah menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita dan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir bagi Allah, iaitu melalui kebijaksanaannya. Nah, Allah menzahirkan kebijaksanaannya melalui agama. Kemudian kita menyebut secara pencerahan, iaitu peraturan. Nah, ada peraturan sembahyang, ada peraturan puasa, ada peraturan zakat. Itu ibadah namanya, gitu kan? Nah, ada peraturan muamalah, peraturan sosialisasi, peraturan dalam konteks sosialisasi, gitu kan? Nah, lelaki tidak boleh suka-suka saja pegang orang perempuan. Nah, orang perempuan pun tidak boleh suka-suka pegang lelaki. Faham tak? Nah, begitu, Pak. Kan? Nah, itu sebahagian daripada bentuk penjagaan, supaya tidak berlaku kerosakan di antara lelaki dengan perempuan. Sekalipun pegang-pegang itu syok bermizikan, kan? Syok boleh pegang tangan mula-mula, kan bangkil kan? Sejuk saja tangannya. Bukan sejuk lagi, wangi, Pak. Kerana orang perempuan itu pandai berwangi-wangi, tahu tak? Nah. Lepas kau pegang tangan, kau mau pegang lain pula, bah. Kan? Kau mau pegang tetek. Nah, nanti tetek sudah kau pegang, kau mau pegang punggung. Nah, lama-lama kau melakukan zina. Betul kan? Itu, bah. Mangkil kau biasa ke mangkil? Kau macam biasa saja. Aku tanya saja, aku tidak tahu. Oh, itu nampak macam biasa saja. Ha? Allah alam, bagus. Okey. Allah, ya Allah, sungguh, ya, benar. Ini adalah keyakinan yang sangat benar. Sahih, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam berhubungan kita dengannya, adalah meyakini kuasanya mutlak, ya. Dan dalam berperhubungan dengannya, meyakini kebijaksanaannya, ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita agama. Justru ikutlah agama, selamat kita, ya kan? Ikutlah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Nah, selamat kita. Dalam Islam itu peraturannya sangat sempurna. Tinggal kita belum belajar lagi, kan? Tapi sekurang-kurangnya tahu sudah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita agama. Dalam agama itu terkandung peraturan-peraturan yang sangat sempurna. Nah, untuk lelaki dan perempuan dalam konteks sosialisasi, ikut saja Islam. Nah, kau akan berjumpa dengan kesempurnaannya, begitu kan? Nah, dalam konteks ibadat, ikut saja Islam, kau akan berjumpa dengan kesempurnaannya. Dalam konteks ekonomi, ikut saja Islam, kau akan selamat dan berjumpa dengan kesempurnaannya. Begitulah yang lain, peraturan kah, politik kah, ikutlah Islam. Nah, kita akan berjumpa dengan kesempurnaannya. Cuma yang menjadi malang kepada kita hari ini, nah, kita jauh langsung daripada Islam. Kerohanian kita caca marba saja, tidak mengikut Islam. Ya, kerohanian yang tumbuh tidak mengikut kaedah, tidak mengikut metodologi yang diajarkan oleh Islam. Melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW. Dari sudut ilmu kah, dari sudut apakah, nah, kebanyakannya kita tidak mengikut Islam. Kita lebih cenderung kepada Barat, kita lebih cenderung kepada pendapat-pendapat yang bukan bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, di sana rusak kerohanian kita. Dalam sosial, nah, begitu juga. Kita tidak mengikut apa yang diajar oleh Islam melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, kita lebih terpengaruh dengan sekular, kita lebih terpengaruh dengan liberal, ya, kita lebih terpengaruh dengan konsep-konsep kebebasan, konsep-konsep hak asasi manusia dan sebagainya, yang ternyata akhirnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, dalam soal ekonomi, nah, kita tidak mengikut Islam. Kita lebih cenderung kepada apa? Macam-macam lagi, ism-ism lain. Kita lebih cenderung kepada sosialis, komunis.
Kita lebih cenderung kepada sosialis, pragmatis. Nah, nama-nama ini ku sebut saja pada kamu orang. Kamu orang pun pernah dengar kan? Begitu kan? Nah, pernah dengar aku sebut. Tapi dengar bodoh, bukan dengar cerdik. Begitu kan? Dengar dalam bodoh-bodoh begitu. Nah, kenapa dengar dalam bodoh? Nah, tidak bertanya. Kalau dengar dalam cerdik, dia bertanya. Apa itu pragmatis misalnya? Nah, pernah kamu bertanya, Walid, pragmatis itu apa? Siapa yang pernah bertanya, pragmatis itu apa pada Walid? 2 tahun setengah sudah. Siapa yang pernah bertanya? Tidak ada yang pernah bertanya kan? Nah, berarti dengar dalam bodoh-bodoh gitu. Nah, kalau dengar dalam cerdik, nah bertanya dia. Kamu orang akan bertanya, betulkah? Oke. Jadi kesimpulannya, semuanya kita tidak mengikut Islam sudah. Tadi kita sebut ekonomi ya. Nah, kita senang dengan kapitalis. Nah, itu yang paling kuat. Kita senang dengan sosialis kapitalis. Socialism, capitalism. Jadi ekonomi yang berdasarkan kepada riba. Akhirnya riba dalam semua hal. Sedangkan Allah menegah kita daripada riba. Nah, kalau kita sendiri secara individu memahami bahwa riba itu adalah sesuatu yang ditegah, dimurkai oleh Allah SWT, nah dia hanya sekadar kita terkontang-kanting. Sedangkan sistem dalam negara kita mengamalkan riba. Tahukah? Nah, hanya mungkin kita boleh terima ada sistem-sistem yang meletakkan Islam. Nah, itu pun jadi kontra juga. Kenapa? Yang riba yang konvensionalnya begini, pinjam 100.000, nah bayarnya 190.000. Jadi baliknya nanti jadi 190.000. Nah, itu yang konvensional. Yang Islamnya pinjam 100.000, bayar dekat 300.000. Nah, jadi kontra sudah. Kenapa? Pinjaman yang mengikut sistem Islam begitu besar ya, nilai yang perlu kita bayar balik berbanding pinjaman dalam bentuk riba, dalam bentuk konvensional ataupun riba. Nah, ini menjadi kontra di dalam masyarakat kita. Fahamkah? Nah, kamu orang tidak pernah terpikir sampai begitu, Kenapa? Karena otak kamu orang sekerap saja semua. Tahukah? Nah, berapa kali kamu orang pikir tentang itu yang boleh cakapkan tadi? Siapa pernah pikir tentang sistem ekonomi kita? Siapa pernah pikir? Kau pikir, Mizi? Pernah kau berpikir tentang ekonomi kita? Pernah kau pikir? Nah, berarti otak kau tidak sekerap, Otak kau tik kambing mungkin. Fahamkah? Nah, hari ini hari Walid kata-kata kamu orang untuk meninggalkan kenangan. Tahukah? 9 hari lagi ku perlu lalui. Nah, ku beri kamu orang kenangan. Ku katakan otak kamu orang tik kambing. Ku katakan otak kamu orang sekerap. Ya. Supaya nanti kamu orang berpikir. Okey, lagi apa? Sistem politiknya, sistem peraturan, sistem undang-undangnya, semuanya rusak sudah. Semuanya kenapa? Kerana tidak mengikut Islam. Kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak mengikut Islam? Nah, sejarahnya panjang. Ya, kita telah disesatkan oleh penjajah. Nah, itu satu hal. Dalam masa yang sama, kita sendiri pun sesat sudah. Tidak mau mempelajari Islam itu. Tidak menggali Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mengetahui tuntutan-tuntutannya. Tidak mau menggali hadis-hadis baginda Nabi SAW. Mempelajari tuntutan-tuntutannya. Berarti kita lemah dari sudut ilmu. Fahamkah? Nah, itu permasalahan besar kita. Jelas? Nah, sampai-sampai kalau mengaji kita belajar dalam kaedah kita begini, mau jadi ustaz ke kau? Nah, itu. Betapa pandangan umat itu sudah tersasar. Padahal kau mau jadi ustaz kah, tidak mau jadi ustaz kah, kau perlu mengaji. Begitu kan? Kau perlu belajar yang namanya iman, Islam, ihsan. Bahkan kau jadi profesor sudah, profesor. Kau tidak belajar iman, Islam, ihsan, kau adalah profesor yang sesat. Tahukah? Nah, itu.
bilang profesor. Dalam akademik itu tingkat yang paling tinggi, betul kan? Nah, paham bangkil? Jadi bangkil nantinya dia jadi bukan profesor, dia jadi bapak kepada profesor lagi. Profesor kepala bapak orang panggil. Nah kan? Nah Indonesia begitu Pak. Tanya kiai kita kan, Pak Kiai kita. Nah paling tinggi Pak kita katakan begitu. Nah walaupun begitu bangkil, kau berada di tingkat profesor kepala bapak. Nah, tetapi jika kau tidak belajar iman, Islam dan ihsan, kau adalah profesor kepala bapak yang sesat. Tahukah? Nah, jelas sudah ya, jelas ya. Nah, ini berarti iman, Islam, ihsan itu perlu dipelajari oleh semua manusia. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang mengaku Islam, yang mengaku beriman. Pahamkah? Nah, itu. Tidak terkecuali, Pak. Tidak terkecuali. Kecualinya ada kepada siapa? Kepada orang yang gila. Ya, orang gila itu terkait dengan tidak mukallaf dalam istilah ilmunya. Nah, orang yang tidak mukallaf, nah tidak diwajibkan kepadanya. Tapi orang yang mukallaf maka diwajibkan kepadanya. Nah, sudah tentu kita kan? Nah, kita orang yang mukallaf semuanya. Pahamkah? Itu. Jadi ringkasnya Walid beranalogi panjang untuk menunjukkan kepada kita semua betapa entiti yang kita mau berhubungan itu namanya Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa. Yang kita bilang maha kuasa, ya. Nah, dalam arti kata yang lain, rasa dan perasaan kita perlu terhubung dengan Allah yang maha kuasa. Ya, rasa dan perasaan kita perlu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebut berhubungan dengan kebijaksanaannya. Begitu kan? Nah, Allah Maha bijaksana memberikan kita agama. Sangat cantik, tersusun rapi. Sangat indah. Agama itu indah dan mengindahkan. Agama itu baik dan membaikkan. Agama itu elok dan mengelokkan. Nah, sesiapa saja yang mengambil agama dan menjadikan dan memakainya pada diri, nah dia akan menjadi indah, menjadi elok, menjadi baik. Siapapun. Jelas kan? Jelas ya? Nah, jika tidak dipakaikan kepada dirinya agama atau tidak mengambil agama dalam hidupnya, nah dia akan menjadi manusia yang buruk. Ya. Manusia yang buruk, dan buruk itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran lebih teruk daripada haiwan ternakan. Ya kan? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum udhunun la yasma'una biha lahum a'yunun la yubsaruna biha ulaika kal an'am. Nah, mereka itu umpama binatang ternakan. Menggambarkan lebih buruk lagi. Kenapa tidak mengambil agama dan dipakaikan kepada diri mereka? Balhum adal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternakan. Nah, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. Ya. Nah, dasarnya sekarang kita belajar ya usuluddin secara tidak langsung melalui teks ilmu tasawuf ya. Nah, dasarnya sekarang kita perlu menerima hubungan kita dengan Allah, ya, perlu mengikat hubungan kita dengan Allah melalui kudrahnya. Nah itu, melalui kudratnya. Fahamkah? Nah, atul sekarang paham sudah kau. Jadi kau perlu mengikat rasa dan perasaanmu atas nama hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini kudrahnya, meyakini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Fahamkah? Nah, selama kau tidak meyakini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, nah kau akan gagal dalam hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kegagalan itu nantinya terjelma pada dirimu sendiri. Paham tak? Nah, macam mana? Buktinya nanti macam mana? Kau tidak peduli kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak heran dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak heran dengan dosa dan pahala. Kau tidak peduli langsung akhirat atau apa saja. Nah, itu buktinya. Paham tak? Jelas? Yang kedua,
tanda ya atul kau punya hubungan rasa dan perasaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu kau melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, nantinya hubungan rasa dan perasaanmu terhubung dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana itu. Faham tak? Bukan terhubung dengan nafsu kita, terhubung dengan Allah yang bijaksana. Nafsu kita itu maha mengarut saja. Ya kan? Yang bijaksana itu Allah Subhanahu wa taala. Terhubunglah rasa dan perasaan kita dengan agama Allah yang sifatnya datang dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, kau menutup auratmu. Itu berarti kau memperhubungkan dirimu dengan Allah. Melalui apa? Melalui agamanya. Kenapa kau begitu? Kerana kau melihat kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan peraturan beragama. Betul kan? Nah, kau perlu melihat begitu. Kalau kau tidak melihat begitu, nah kau menutup aurat itu adat saja. Kerana orang semua begitu, kau pun begitu. Betul kan? Nah. Faham? Betul. Sekarang kau menutup aurat itu dengan syariat atau dengan adat? Nah, ulid tanya kau sekarang. Nah, kalau dengan adat, percayalah. Ya. Kalau kau mengikut peraturan, kau begini katakan. Kerana adat, percayalah. Kau pulang saja ke Sabah, luar daripada pondok kita, kau akan buang semua. Kau punya tudung kah, kau punya apa kah, semuanya kau akan buang. Percayalah, Walid kata. Faham tak? Tapi kalau namanya syariat, bertitik tolak daripada rasa dan perasaanmu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertitik tolak daripada kau melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan peraturan, nah kau akan mengekalkan itu pada dirimu. Faham tak? Faham Sofia? Faham kau Mimi? Faham kau Faz? Nah. Sama saja. Mizi pun sama saja. Nah, sekarang dia menjaga saja auratnya. Dia tidak pakai seluar pendek. Kalau dia pakai seluar pendek pun, wudu dia. Kering macam sotong kering saja. Kan? Nah, dia pun tidak pakai seluar pendek. Dia menutup auratnya. Dia pun menjaga auratnya sebagai seorang lelaki. Gitu. Nah, percayalah. Jika dia menutup auratnya itu kerana adat, nah semua orang tutup aurat kan, jadi dia pun tutup aurat misalnya. Bukan kerana syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak terhubung dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, keluar saja dia daripada kita, dia akan menjadi hantu lebih teruk daripada hantu sebelumnya. Percayakah? Nah, itu. Itulah yang terjadi kepada manusia. Ya. Itu yang terjadi kepada semua orang. Apabila tidak melihat, tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasa Allah, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, nah, manusia itu akan jadi rusak dengan sendirinya. Manusia itu akan jadi bercanggah dengan sendirinya. Paham enggak? Okey. Sedikit sebanyak kamu orang nampak mudah-mudahan. Nah, terus, dia ay Allah Subhanahu wa taala. Dia ay Allah Subhanahu wa taala. Terzahir di sini dengan makna kelihatan. Ya. Kelihatan nanti kita nampak. Nah, kita nanti nampak apa yang kelihatan. Meskipun yang kita nampak dan kelihatan itu pada akal dan pada hati kita. Betul? Faham kah? Nah, ada perkara yang tidak nampak pada mata kasar. Artinya tidak kelihatan pada mata kasar. Tetapi kelihatan pada mata-mata yang lain. Nah, oleh sebut mata-mata yang lain, kamu orang saja yang paham. Ya, orang yang tidak berdepan dengan hal ini, mereka tidak paham. Di luar sana, di pekan sana, mereka tidak paham. Rupa-rupanya ada mata lain. Kan? Nah, kalaupun mereka terima mata lain, dibilang mata-mata. Nah, itu mata-mata polis tu. Yang kerjanya polis, gitu kan.
Kerjanya menyiasat itu mata-mata. Tapi kita bukan menyangkut itu. Kita menyangkut ada mata lain. Kita belajar sudah ya. Yang namanya mata ruhaniyah. Betul? Atau disebut dengan mata batin. Ya, mata batin sisi ruhaniyah lebih kurang sama saja dengan mata batin sisi hikmah. Ya. Ada mata batin sisi ruhaniyah. Nah, itu yang kita bincang sudah melalui kitab kita ya. Yang kita bilang musyahadah, yang kita bilang mukasyafah. Nah, itu sisi mata batin dalam kerohanian ya. Nah, ada lagi sisi mata batin dalam hikmah, dalam hikmat. Ya, yang orang sebut ilmu hikmah, ilmu hikmat. Nah, itu ada sisi mata batin. Okey, terus. Jadi dia ay Allah Subhanahu wa taala terzahir ay kelihatan. Nah, kelihatan itu nanti dinampak oleh kita, begitu kan? Dinampak oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita. Berarti kita akan nampak. Kenapa kita nampak? Kerana dia kelihatan. Begitu kan? Nah, kelihatannya itu katanya dalam sifat-sifatnya. Dalam ay melalui. Ya, dalam ay melalui sifat-sifatnya. Nah, dalam arti kata yang lain, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita nampak ya, kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahamkah ayatnya? Nah, boleh tulis supaya kamu orang tidak keliru. Takut juga aku, kamu orang ni otak sekerap. Ha? Takut juga. Okey. Nantinya kita melihat ya, kita guna istilah kelihatan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam atau melalui sifat-sifatnya. Ya. Nah, kelihatan itu sendiri merujuk kepada kita nampak. Nah, nampak itu dengan satu musyahadah dan yang kedua mukasyafah. Okey? Fahamkah? Nah, kelihatan. Nah, kelihatan kita akan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam atau melalui sifat-sifatnya. Nah, kita kepada sifat ya sekarang, perbuatan langsung tidak langsung kita belajar sudah. Tadi kita sebut sudah kan? Nah, Allah menjadikan peraturan begitu begini. Peraturan yang sifatnya zahir, yang kita bilang perhubungan, peraturan yang sifatnya batin, kita bilang hubungan. Ya. Nah, itu semuanya ada di dalam agama. Betul? Nah, kita belajar sudah. Berarti agama itu ada dalam diri kita, betul? Ya. Perbuatan Allah ada dalam diri kita, betul? Fahamkah? Ya. Nah, sekarang kita belajar sifat. Sekejap lagi baru kita belajar asma'nya. Semuanya ada dalam diri kita. Nah, kelihatan Allah dalam atau melalui sifat-sifatnya. Jadi antara sifat Allah Subhanahu wa taala, antara ya, kita belajar sifat-sifat itu yang kita belajar yang wajib diketahui 20 ya. 20 sifat. Yang wajib diketahui takhrij, dikeluarkan daripada Quran dan sunnah Nabi, dikeluarkan daripada Al-Quran khususnya. 20 sifat. Sedangkan mu'tamadnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga banyaknya. Begitu kan? Tidak terhingga berarti tidak ada bilangan. Tidak tahu mau bilang. Banyaknya. Paham kan? Nah, jadi yang 20 itu apa? 20 itu yang wajib diketahui ya, yang dikeluarkan daripada Al-Quran. Nah, begitu. Jelas? Okey. Jadi kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, jaga jangan sampai salah faham ya. Nanti jadi wujud golongan-golongan yang misalnya wahdatul wujud, misalnya hulul ittihad. Nah, golongan-golongan ini mendakwa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasar. Ya, nampak apa? Macam mana? Ada yang datang seperti klip-klip bilangnya. Yang lain datang seperti itu, datang seperti ini, semua pembohongan. Semuanya tidak betul, semuanya merapu. Ya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan, berarti kita nampak dengan musyahadah dan mukasyafah. Artinya secara ruhaniyah
Itu kan? Bukan dengan mata kasar. Kan? Bukan dengan mata kasar. Nah, wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah SWT. Di mana? Di Bukit Tursina. Nabi Musa melihat Allah SWT. Nah, itu lagi pembohongan. Bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri yang bilang Nabi Musa tidak dapat melihat Allah SWT. Lan tara, ayat di situ menyebutnya. Lan selamanya wahai Musa, kamu tidak dapat melihatku. Paham tak? Jadi konsep dapat melihat yang sedang kita bincangkan sekarang adalah secara ruhaniyah, secara akal, secara dengan akal, dengan hati. Nah, itu yang kita maksudkan, ya, melihat secara ruhaniyah. Dan melihat secara ruhaniyah itu nanti kepada alam semesta, ya, bukan kepada Allah. Nah, melihat secara ruhaniyah ini, mukasyafah dan musyahadah ini, yang kita bilang tadi melihat secara ruhaniyah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada alam semesta, ya, melihat kepada alam semesta. Nah, ini termasuk manusia, termasuk kita, melihat kepada alam semesta. Nah, apabila melihat kepada alam semesta, nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bukan melihat Allah. Hakikatnya adalah melihat sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat inilah yang menterjemahkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, ini yang benar. Ini yang hak pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jelaskah? Ini apa panjang ini rotan? Obat intena ke apa? Okey, jadi boleh tunjuk sudah, ya. Kelihatan. Nah, dengan musyahadah dan mukasyafah, boleh tidak perlu tulis lagi, Pak. Faham saja, musyahadah dan mukasyafah ini adalah isu terkait kerohanian. Nah, musyahadah dengan akal, mukasyafah dengan hati. Nah, tidak terkait mata kasar di sini. Mata kasar nanti setelah musyahadah dengan mukasyafah itu berlaku terhadap alam semesta, baru mata kasar itu memberi manfaat. Faham tak? Nah, baru mata kasar kita memberi manfaat. Itu jam Abang Aqil sambil menghalau kambing saja, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kan? Nah, sambil menjaga kambing saja, kambing makan, nah dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasarnya. Kenapa? Kerana mata hatinya sudah hidup di sini. Jelaskan? Nah, selama mata hatinya mati, nah mata kasarnya pun tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak kambing sebagai kambing, dan dia nampak kambing itu makan sebagai kambing itu makan. Bodoh punya kambing, makan rumput saja. Nah, itu yang dibilang kepada kambing. Nah, lagi baik kambing itu degil, halau ke sini pergi ke sana, halau ke sana pergi ke sini. Marah dia pada kambing. Bodoh punya kambing, tidak guna, makan rumput saja. Bodoh. Nah, dia lupa bahawa dia sedang mengatakan bodoh itu kepada dirinya sendiri. Faham tak? Nah, apabila kita mengatakan, contoh ya, makil tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati, makil ya. Nah, kita mengatakan kambing itu bodoh, nanti kita yang makan kambing yang bodoh itu. Betul kan? Sisi lain kita mengatakan lembu itu bodoh, nah kita nanti makan daging lembu, daging sapi yang bodoh itu. Kalau dia bodoh, dia tidak akan mencerdikkan kita. Kita makan dia yang bodoh, kita pun akan jadi bodoh, betul kan? Nah, tapi kita makan dia jadi cerdik saja. Pandai saja, mau makan kepala lah, mau makan perut lah, mau makan telur lah, mau makan apa lah, pandai saja kita. Nah, berarti kita jadi cerdik lebih dari dia, betul kan? Nah, paham tak? Okey. Nah, kelihatan musyahadah dengan mukasyafah. Jadi, kelihatan itu musyahadah dan mukasyafah itu terhadap apa? Terhadap alam semesta, ya. Jangan salah, di sini selalunya salah. Ya, aliran-aliran sesat mereka salah di sini. Yang mereka kelihatan musyahadah dan mukasyafah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala terus, nah itu satu pembohongan. Tidak ada musyahadah dan mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Ya. Walaupun nantinya kita bilang kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau kita nampak Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya kita akan bilang begitu. Nanti ada orang yang berani bilang begitu, bercakap begitu. Walaupun cakap itu penuh syubhah, ya. Tapi hakikatnya begini. Ya, hakikatnya begini. Kita melihat dengan akal, dengan hati atau dengan rohaniah kita terhadap alam semesta,
Dan alam semesta itu menunjukkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itulah yang menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, bukan sifat saja menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya, ada 3 perkara, betul? Nomor 1 apa? Nomor 1. Nah, kita susun begini, 2, 3. Nah, supaya kita jelas, walaupun kita belajar ini seperti budak darjah 2, darjah 3 saja. Nah, nomor 1 sifat. Nah, khilaf saja di kalangan ulama. Nomor 2 asma ataupun nama. Asma. Ataupun nama. Dan nomor 3 zat. Nah, inilah yang kita pelajari. Bila-bila masa pun terkait dengan asas-asas beriman. Betul? Ya, mana orang belajar lebih dari ini? Nah, dalam arti kata yang lain, nantinya sifat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Selepas sifat, asma menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Adapun zat ini orang tidak belajar. Sebab ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya adalah sahih. Ya, jadi tidak ada orang yang belajar tentang zat. Nah, sekadar mengambil i'tibar saja daripada sifat dan asma. Nah, hadisnya apa? Tafakkaru ala khalqillah wala tatafakkaru ala zatillah. Ya, hadis menegahnya. Tafakkaru ala khalqillah, berfikirlah tentang ciptaan Allah. Ya. Wala tatafakkaru ala zatillah, dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis itu jelas. Dan sepakat para ulama menegah kita daripada mencari-cari, mempelajari zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zat terkait dengan rasa dan perasaan kita. Zat terkait dengan isu keyakinan. Faham kah? Nah, itu saja. Okey, jadi kita kaitkan sudah ya, sebagai gambaran mudah ya. Musyahadah kita, mukasyafah kita nantinya menyebabkan kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melalui apa? Melalui alam semesta. Nah, alam semesta itu termasuk makhluk-makhluk sekaliannya, termasuk kita. Ya. Nah, yang kelihatan pada alam semesta terkait Allah itu apa? Sifatnya. Ya, sifatnya. Nah, kita sebut sudah sifatnya akan menunjukkan kepada kita zat. Nah, dan sifat itulah yang akan menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung terkait dengan dasar yang kita belajar. Nah, Walid tulis sudah kepada kita kemarin. Kemarin dulu kah? Nah, Walid tulis sudah ya. Nah, sekarang Walid tulis semula. Apa yang kita belajar? Pertama, menerima ada. Pertama. Yang kedua, menerima keberadaan. Yang ketiga, menerima perbuatan ataupun kerja, gitu kan? Perbuatan atau kerja. Nah, ada 3 keadaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kita menerima bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui sifat wujud dengan dalil adanya alam ini. Itu kan? Nah, kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin adanya alam ini? Terkait dengan pencipta. Betul? Jelaskah? Nah. Kemudian kita belajar bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Betul? Betulkah kamu orang ni, perempuan-perempuan ni? Nah, kita belajar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kau menerima Allah Subhanahu wa taala itu ada, Sofia? Betul, dengan yakin. Nah, bagaimana kau menerima dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Rasa dan perasaan. Nah, apa rasa dan perasaanmu? Meyakini dengan adanya alam ini, maka adanya Allah SWT. Begitu kan? Nah, betul. Nah, sekarang bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini orang yang tidak belajar tidak tahu ya, jangan bohonglah.
Siapapun yang kalau tidak datang menadah telinganya, membawa telinganya ke masjid, ke majlis ilmu, masjid pun belum tentu. Ya, ke majlis ilmu yang terdisiplin, ya, yang diatur secara berdisiplin kaedahnya, maka baru dia tahu. Jika tidak, dia tidak tahu. Nah, jadi kau Sofia. Jadi kau menerima Allah SWT itu ada. Nah, sekarang Walid tanya, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Macam mana adanya? Bagaimana adanya Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, bagaimana adanya itu merujuk kepada bagaimana keberadaannya. Faham enggak? Nah, kau pandang-pandang belakang buat apa? Mamamu pun tidak tahu, bah, melainkan ku ajar saja. Nah, katanya dari sifat salbiyah. Berarti sifat salbiyah itu apakah sifatnya menunjukkan keberadaan? Iya. Nah, sifat salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tunjukkan kepada kami bagaimana sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita boleh bandingkan dengan keberadaan kita. Dengan Nah, ceritakan kepada kami, Pak. Ya, kamu cerita apa? Walid bukan minta cerita lori. Walid bukan minta cerita iti angsa. Walid bukan minta cerita pelandu. Walid minta cerita apa yang sedang kita belajar sekarang ini. Kutanya kau sifat salbiah tadi kau bilang kan? Sifat salbiah itu adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila kau mengetahui keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kau boleh membezakannya dengan keberadaan makhluk. Nah, begitu kan? Jika kau tidak mengetahui keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kau menerima Allah itu ada. Tetapi keberadaannya bagaimana kau tidak tahu. Nah, nantinya kau akan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Sama ada kau sedar ataupun kau tidak sedar. Nah, itu bahayanya. Faham tak? Nah, jadi perlu kepada kita faham selanjutnya sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Nah, riwayatkan kepada kami semua, Pak. Sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh tulis, Pak. Satu, kata Sofia, sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu namanya qidam. Nah, kedua baqa. Ketiga mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah saja boleh tulis ya. Pendek saja. Yang keempat, qiyamuhu bin nafsi, boleh tulis qiyamuh saja. Okey, kelima, wahdaniyah. Nah, ini sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, dalam keadaan apapun, sifat salbiah itu sebagai sifat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kita bercakap tentang sifat sekarang. Sifat itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nah, apabila sifat itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Sudah selesai, betul kan? Nah, bahayanya menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tanpa memahami keberadaannya. Nah, nanti kita akan meletakkan Allah seperti makhluk. Macam orang-orang Hindu meletakkan Allah, meletakkan Tuhan itu tangannya sampai 10. Menari dia, menari begitu, Pak, menari. Kau pernah tengok kah? Hah? Muak gila. Kau orang pernah tengok kah? Hah? Yang tokongnya itu, patungnya itu kan, tangannya sebelah sini 5, sebelah sini 5. Tahu tak? Nah, itu kenapa? Ya, persoalannya dalam kajian agama ya, dalam kajian agama, kenapa orang-orang yang menyembah patung-patung ini, ya, nah mereka mewujudkan patung-patung yang pelbagai dan mengaitkan dengan Tuhan. Kenapa? Ya, jawapannya sama seperti kita sebutkan tadi. Mereka mempercayai Allah ada, Tuhan itu ada.
Tetapi mereka tidak pernah memahami, tidak pernah mengetahui bagaimana keberadaan Allah itu, bagaimana keberadaan Tuhan itu. Paham tak? Nah, apabila mereka tidak memahami bagaimana keberadaan Tuhan, nah mereka bermitos. Paham tak? Mereka bermitos, mereka berandaian. Nah, akhirnya andaian datang daripada orang-orang yang mereka anggap suci, orang-orang yang mereka anggap alim dan sebagainya. Nah, andaian-andaian ini mereka guna pakai. Maka terbentuklah patung itu, patung ini, patung itu, patung ini dan sebagainya. Paham tak? Nah, kita dalam Islam sama sekali tidak boleh menerima hak kenyataan sebegitu, kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan andaian, bukan perkara andaian. Dia adalah perkara hakiki. Nah, sekarang hakikatnya kita perlu melihat dari sudut ini. Ya, yang kita sedang belajar sifat-sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sifat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, nama dalam disiplin ilmu usuluddinnya salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Nah, dalam arti kata yang lain, huraian mudahnya, sifat salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Ini 5. Tersebut di dalam sifat itu ada 5. 1, keberadaannya qidam. Nomor 2, keberadaannya baqa. Nomor 3, keberadaannya mukhalafatuhu lil hawadis. Dan keempatnya, keberadaannya qiyamuhu bin nafsih. Dan yang kelima, keberadaannya itu wahdaniyah. Nah, kita terus-terus saja, tidak perlu terjemah lagi. Kita terus saja kepada lawan. Lawan Allah Subhanahu wa taala. Lawan bukan bergaduh. Jadi kamu orang pikir lawan itu bergaduh pula. Nah, di sini bagi Allah, nah di sini Allah. Nah, di sini makhluk. Nah, jadi lawan bagi qidam. Lawan bagi qidam apa? Ada permulaan, kan? Ada permulaan dan kesudahan. Nah, ini sifat lawan ya. Lawan bagi baqa apa? Binasa. Lawan bagi mukhalafah sama saja. Sama saja. Okey. Nah, boleh tulis begini ya. Ini ayat untuk mudah faham ya. Sama saja. Lawan bagi qiyamuhu bin nafsih bergantung satu sama lain. Bergantung satu sama lain. Lawan bagi wahdaniyat berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Nah, boleh tulis perbezaan ini, boleh nampak? Nah, boleh faham sudah keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan makhluk. Ya. Jadi keberadaan yang sempurna, keberadaan yang hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Nah, itu qidam. Baqa artinya apa? Baqa artinya kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya apa? Artinya bersalahan, berbeza, tidak mungkin sama dengan segala yang diciptakan, yang dia ciptakan. Kemudian qiyamuhu bin nafsi artinya berdiri sendiri. Dia tidak bergantung, tidak berhajat kepada apapun, siapapun daripada makhluknya. Ya. Dan yang kelima adalah wahdaniyat, esa dia. Esa dengan terjemahan mudahnya tunggal, tidak ada berdua, tiga, dan begitu. Dia satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham tak? Nah, wajar bah. Wajar bah, itu sifat bagi Tuhan. Kenapa? Karena kesempurnaan. Nah, sampai di bawah ini nanti hasilnya, implikasinya maha sempurna. Maha sempurna. Kita bilang maha sempurna, ya sisi lain wujud yang hak. Nah, Allah maha sempurna, Allah maha wujud yang hak atau wujud yang hak. Jelas? Nah, sekarang sisi makhluk.
Sekarang sisi makhluk. Ada permulaan, ada kesudahan. Nah, semua makhluk itu ada permulaan, ada kesudahan. Ya. Kalau manusia, kalau kita manusia, nah, permulaan kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang lelakinya, yang perempuannya sama saja. Nah, kita ini semua merupakan keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, itu permulaan kita. Ya, satu sisi. Sisi lain, permulaan kita adalah dari ibu bapa. Ibu bapa ada permulaannya. Datuk nenek ada permulaannya. Begitu seterusnya. Betul kan? Nah, yang kedua, binasa kita. Satu, ada permulaan, ada kesudahan. Kesudahan kita adalah mati. Tidak ada yang kekal. Semua mati. Semua perlu mati. Betul kan? Nah, yang kedua, binasa. Artinya apa? Artinya kita nanti hancur. Faham tak? Nah, muka kita yang cantik nantinya fas, jadi ulat semuanya. Tahukah? Nah, kau sekarang mau bertempek bedak kasih cantik, begitu, begini, kasih halus, mulus, delus, sebagai. Nah, semua itu nanti jadi ulat saja. Nah, jadi itu binasa. Ya. Nah, yang ketiganya sama saja. Yang namanya makhluk sama saja. Apa maksud sama saja? Sama saja, Pak. Maksud sama saja itu, dia diciptakan. Dia tidak boleh wujud sendiri. Dia tidak boleh dan tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah SWT dan yang lain. Sama saja. Nah, sisi lain, nah makan, sama saja. Kambing pun makan. Tidur, kambing pun tidur juga. Berak, kambing pun berak, Pak. Pergi tengok tai dia banyak saja. Kan? Kencing, kambing pun kencing. Sama saja kan? Nah, itu maksudnya. Jadi makhluk ini sifatnya sama saja. Jelaskah? Nah. Yang keempat, bergantung satu sama lain. Yang namanya makhluk saling bergantung. Sebab itu bangkil jangan marah kambing. Nanti kita mau makan dia. Kalau kita tidak makan dia pun, kita jual dia. Kita ambil duit. Nah, duit itu kita beli untuk makan kita. Gitu kan? Nah, jadi kau jangan marah. Sabar saja. Nah, begitu. Faham tak? Jelas? Nah, itu, Pak. Bergantung satu sama lain. Nah, kita bergantung dengan beras. Nah, kamu orang bergantung dengan beras, wali tidak lagi sudah. Nah, sampai-sampai sekarang tinggal beberapa hari ini mau bergantung dengan apa? Dalam arti kata yang kita sebutkan di sini, Pak. Sayur pun kurang sudah. Tidak mau sudah aku. Nah, akhir sekali, apapun tidak ada, aku mati saja kan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hari ini tadi asar aku sakit dada. Daripada leher, daripada dada turun sampai kaki semua sakit saja. Pikir mau mati sudah tadi. Tapi belum sampai lagi. Mungkin ada hal yang belum selesai dengan kamu orang. Mengajar. Okey. Nah, bergantung satu sama lain. Fas, nanti kau tidak boleh hidup seorang diri. Kau perlu bergantung dengan Bashir Ahmad Al-Bangladeshi. Nah kan? Faham tak? Nah, begitu, Pak. Saling bergantung, Pak. Ataupun kau pun tidak boleh sendiri, Pak. Nanti sampai masanya kau pun, si Rahmat itu. Tersilap sebut. Okey? Nah, jadi itu manusia, Faham tak kita? Nah, Walid pun tidak boleh, Pak. Siapa-siapa pun tidak boleh. Nah, Pakcik Nazri cuba hidup seorang-seorang, Pakcik Nazri. Pakcik Nazri pun dia mau hidup seorang-seorang, dia hantar bininya, kakak makcik ni pulang kampung. Pakcik pun pulang kampung, dia duduk seorang. Hari pertama dia makan Maggi. Itu pun stok Maggi ada. Kan? Hari kedua dia mula, apa mau makan ni? Nah, dia keluar makan di kedai. Kan? Nah, hari ketiga pun mungkin dia keluar kedai. Hari keempat, kocek rabak sudah. Poketnya rabak sudah. Nah, dia pun nganga di rumah mau makan apa. Faham tak? Nah, berarti apa? Seorang lelaki perlu kepada seorang isteri, Pak, untuk mengurus begini, kan? Nah, contohnya begitu. Faham tak? Nah, kalau macam kamu orang belum beristri, baju bertapuk sana, kain pelekat buang sana, seluar dalam lempar situ. Pergi tengok, Pak. Rata-rata itu ada. Nah, itu sebab apa? Sebab tidak beristri. Mau kasih menikah pun tak boleh lagi, Pak. Kan? Utak pun macam susu getah saja mau kasih menikah. Macam mana? Kan Jul kan?
Nah, kalau kasih menikah, aku yang kena kasih makan, mampus tu. Tahu tak? Nah. Okey. Nah, bergantung antara satu sama lain. Ya, kita bergantung kepada makanan, kita bergantung kepada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Nah, kan itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bergantung kepada semua makhluk. Selagi kita bergantung kepada udara, kita bergantung kepada macam-macam kan, untuk hidup. Betul? Nah, itu bah, yang namanya kita makhluk. Lagi berbilang-bilang. Nah, berbilang-bilang. Manusia saja ada berapa bilion atas muka dunia ini. Ini manusia. Belum jin lagi. Bah. Nah, jin tidak tahu banyaknya. Malaikat pun kita tidak tahu banyaknya. Haiwan pun kita tidak tahu banyaknya. Bintang-bintang di langit pun kita tidak tahu banyaknya. Yang pasti berbilang-bilang. Gitu kan? Nah, berbilang-bilang itu merujuk kepada banyak. Faham tak? Nah, yang namanya makhluk. Jadi, kesimpulannya, di sini apa? Penuh kelemahan. Yang namanya makhluk itu penuh kelemahan dan wujud yang, kalau istilah kitabnya bilang tidak wujud, itu istilah kitabnya. Bukan wujud. Kan? Nah, kalau bukan wujud itu apa? Majaz katanya, bayangan. Wujud yang majazi, wujud yang bayangan. Itu istilah kitabnya. Ya. Nah, kalau kita permudahkan, wujud yang tidak hakiki. Nah, begitu saja. Wujud yang tidak hakiki. Nah, itu kita, itu makhluk. Nah, sekarang tahu sudah kita keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang maha sempurna dan wujud yang hak. Nah, keberadaan kita dengan sifat penuh kelemahan dan wujud yang tidak hakiki. Jelaskah? Nah, jadi artinya yang lain, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bincangkan itu tadi menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkah? Nah, kenal kita sudah bahwa Allah demikian keberadaannya. Kita demikian keberadaannya. Nah, berarti kita kenal sudah Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keberadaannya. Fahamkah? Nah, begitu. Jangan sampai kita tidak pernah kenal sifat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertuhan tetapi tidak tahu bagaimana Tuhan itu berada. Ini salah besar. Kan? Bilang Mira Idora itu istriku, nah berada dia di mana? Aku tidak tahu. Umurnya berapa? Aku tidak tahu. Cantik ke tidak? Aku tidak tahu. Nah, semuanya kau tidak tahu, tapi kau bilang Mira Idora itu kau punya. Macam mana itu? Nah, kiasannya sama saja kan? Bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau berpegang, kau beriman dengannya. Nah, keberadaannya bagaimana? Ku tidak tahu, itu ku tidak tahu, ini ku tidak tahu, itu ku tidak tahu. Nah, bagaimana mau bilang? Bagaimana kita mau meletakkan itu adalah bagian daripada iman, ya, bagian daripada keyakinan, sedangkan kita penuh dengan tidak tahu. Faham enggak? Nah. Faham, Fas? Nah, mau jadi menentu kena faham, bah. Okey, nah, ringkas. Sama saja, ya. Tadi kita lihat alam semesta. Dalam alam semesta itu termasuk diri kita ada sifat Allah. Itu daripada teks kita, betul? Nah, sekarang dalam alam semesta termasuk diri kita ada asma Allah Subhanahu Wa Taala. Kiaskan saja ya. Kiaskan saja. Ada asma, nama. Ada nama. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nama-nama saja boleh tulis begitu ya. Ada nama-nama. Dan nama-nama ini nantinya menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, muktamadnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 99. Betul kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala muktamad ya. Ini daripada Al-Quran ya, bukan kita, daripada Al-Quran. Nama-nama Allah SWT ada 99. Ya. Dibilang 99 ini dibilang Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama yang indah, ya. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Ya, berdoa menurut para ulama, hadis tersebut menurut para ulama adalah berdoa dengan menyebut 99 nama Allah atau berdoa dengan menyebut satu-satu nama Allah Subhanahu wa taala di situ.
Nah, persoalannya kenapa kita diajar oleh baginda Nabi berdoa menyebut nama Allah atau menyebut satu persatu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala itu terkait dengan kita. Ya. Dalam arti kata yang disebut dalam kitab kita oleh mursyid kita, nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam kita. Ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mau faham itu? Ya. Persoalannya kita sekarang bagaimana kita mau faham bahawa nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam diri kita. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, nama-nama itu nanti menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada di dalam diri kita. Kerana diri kita itu termasuk di dalam alam semesta. Nah, kita di sini kan? Nah, diri kita di sini. Fahamkah? Nah, kita nampak di dalam alam semesta itu umum. Nah, termasuk diri kita. Kita nampak di dalam diri kita di sini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu orang jangan keliru ya. Walid lihat kamu orang ini sudah kebingungan sudah. Nah, tadi kita bilang nampak. Nah, kulang ini. Ya, untuk kamu orang ya. Dalam pengajian yang tidak berbayar ini, kuulang-ulang saja. Kalau berbayar, ku tidak mau ulang. Nanti hari lain kuulang, ku dapat lagi duit. Kan? Cakap hari ini tidak paham lagi, nanti 3 minggu kemudian kuulang, dapat ku lagi duit. Nah, jadi kamu orang belajar yang tidak berbayar ini, ya, kuulang-ulang saja supaya kamu orang paham. Paham kah? Nah, kalau ku tidak teriak-teriak begitu, kamu orang macam orang kebingungan saja. Macam minum air ketum, tahu kah? Nah, kita bercakap tentang apa tadi? Tentang kelihatan, betul. Kelihatan artinya apa? Artinya nampak. Ya. Cuma nampak kita di sini bukan berdasarkan kepada mata kasar. Nampak kita di sini berdasarkan kepada mata hati atau mata ruhaniyah, ya, ataupun disebut mata batin. Nah, Walid takut keliru antara mata batin dalam kerohanian dengan mata batin dalam hikmah, dalam ilmu hikmah. Nah, Walid takut itu, jadi Walid skip, tidak menggunakan istilah mata batin. Walid gunakan istilah mata kerohanian atau mata hati saja, betul? Nah, aku yang ku cakap tadi, ku ulang balik, aku faham, ku ingat saja. Kamu orang ni, itu yang ku geram. Ku bilang jangan makan belacan, jangan makan belacan, belacan mahal, tahu kah? Nah, istilah dalam kerohanian, nampak dengan akal, nampak dengan hati, mata hati, itu bilang musyahadah dengan mukasyafah, betul? Betulkah? Nah, jadi yang kita musyahadah, yang kita mukasyafah itu istilah Arabnya, terjemahannya adalah nampak. Nah, yang kita nampak itu dari mana? Dari alam semesta. Jelas kah? Nah, alam semesta itu apa saja? Yang namanya alam semesta itu apa saja? Sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu alam semesta. Jadi mau lihat alam semesta itu banyak. Kita lihat diri kita saja di situ kan. Nah, diri kita termasuk di dalam alam semesta. Betul. Nah, dalam diri kita, dalam alam semesta dan dalam diri kita ada sifat Allah. Bukan sifat Allah, sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, dalam diri kita itu ada nama yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, itu maksudnya. Dalam diri kita ada sifat Allah, dalam diri kita ada asma Allah. Bukan Walid punya bahasa, itu teks mursyid kita, Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, betul? Nah, Walid sekarang memahamkan kamu orang teks itu. Jelaskah? Jelaskah kau Lina? Kau Mimi, jelaskah? Jelas? Macam itu baru tidak mangut. Kau Fas, faham tak? Okey. Jadi sifat belajar sudah tadi. Okey? Nah, sekarang asma saja. Strukturnya sama saja. Dalam diri kita ada nama-nama terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menunjukkan, tanda. Dalam teks kita istilahnya tanda, betul? Tanda artinya apa? Yang menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang kita terima sebagai Tuhan. Begitu kan? Nah, jelas sudah. Betul? Nah, okey. Nama. Adapun nama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri 99 ya.
99 itu digabungkan ataupun terangkul dalam satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, 99 itu terangkul dalam satu Allah yang kita sebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Allah tidak boleh ditukar. Okey, tetap Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Nah, istilah Allah itu kita tukar dengan Tuhan. Nah, pada satu ketika boleh, tapi pada banyak keadaan dan ketika tidak boleh. Sebagai contoh, dalam solat, kamu tukar Tuhan boleh kah? Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang Maha Besar. Boleh kah? Nah, tidak boleh kan? Itu kenyataannya. Jelas? Nah, jadi Allah. Dan di dalam bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Walillah, bagi Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Dan perhatikan, sekarang perhatikan nama-nama yang indah ini ada di dalam alam semesta termasuk diri kita. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Nah, jangan buta. Yang buta itu bukan mata ini, yang buta itu di dalam ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Yang buta itu bukan yang ini, tapi yang di dalam ini. Nah, sekarang jangan yang dalam ini buta, meskipun yang ini buta. Paham enggak? Di mana aku mau tulis nih? Penuh sudah. Tidak cukup whiteboard, sudah belajar kamu orang ni. Ini aku padam, okey? Nah. Kamu orang tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mengambilnya sungguh-sungguh, nah rugi bah kamu orang. Tidak ada tempat kamu orang akan jumpa belajar begini bah. Carilah. Nah, kalau kamu orang mau belanja, Walid mau belanja, kami mau buat kajian, mau tengok pondok-pondok seluruh Malaysia ini, ada yang mengajar macam ini atau tidak. Nah, Walid kasih bah duit untuk buat kajian. Nah, Mizi mau duit buat kajian. Saya mau berapa? Mau 200 Walid. Mau ke mana? Mau buat kajian ini, ambil 200 pergi buat kajian. Adakah yang mengajar begini? Tolong tidak akan jumpa. Kalaupun ada, nak sibuk mau kasih banyak kitab saja. Apakah banyak kitab itu boleh menentukan kita alim? Tidak kan? Nah, nanti alim kitab saja. Tiada kitab, nak kau pun terpinga-pinga. Buat apa? Nah, yang kita mau, biar tidak ada kitab di depan kita, tapi ilmu berada di sini semuanya. Berada di sini semuanya. Paham tak? Biar sakitnya tu di sini. Okey, jadi balik kita, jam berapa sudah? 9.55. Nah, ini malam kita cuti kan? Berhenti lewat. Okey. Nah, sekarang persoalannya, nah, Walid terus dengan persoalan supaya kamu orang dapat melihatnya. Ini sudah ya? Supaya kita dapat melihatnya dengan jelas. Dengan kefahaman yang jelas. Betulkah? Ya, pertanyaannya, betulkah nama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam alam semesta dan ada di dalam diri kita? Betulkah? Nah, jawab dulu soalanku. Betulkah nama Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam alam semesta? Nah, bagian daripada alam semesta itu adalah diri-diri kita. Ya kan? Nah, jadi persoalan itu diringkaskan. Betulkah nama Allah Subhanahu wa taala itu ada? Nah, perkataan itu boleh kasih pencerahan sudah. Ada itu artinya terkait, begitu kan? Ada itu artinya berkait, terkait. Nah, itu berdasarkan teks, ya kan? Nah, betulkah nama Allah Subhanahu wa taala ada di dalam terkait atau berkait dengan diri kita, dalam diri kita? Nah, aku mau jawapan itu dulu. Mesti kamu orang bilang ada bahkan, karena dalam kitab kita bilang, nah, aku pun tanya soalannya bodoh juga, bah. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang aku tanya, apa asma yang ada? Gantikan soalan bodohku tadi. Semuanya ada. Wah, pandai Abang Mizi, semuanya ada bilang. Nah,
Dalam semuanya ada, betul, memang betul. Semua asma Allah SWT pada hakikatnya ada dalam diri kita. Ya. Tapi bukan dalam bentuk namanya, tapi dalam bentuk sifat bagi nama. Faham tak? Ha? Dalam bentuk sifat bagi nama. Artinya apa? Artinya asma Allah SWT itu sendiri menunjukkan sifat bagi Allah SWT. Nah, kerana itu datangnya sifat ma'ani, kerana itu datangnya sifat ma'nawiyah. Sifat yang menunjukkan perbuatan ataupun kerja Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Aku mengajar Usuluddin ni sepatutnya aku garang lagi. Baru cepat ingat, tahu kah? Tidak faham saja pam. Tidak faham saja pam. Macam itu baru cepat faham. Faham? Nah, ulang ayat yang ku cakap tadi, Mizi, apa? Asma Allah SWT itu apa? Tadi Walid cakap terakhir apa? Dalam asma Allah SWT ada sifat Allah SWT. Betul? Nah, itu ku cakapkan tadi. Bahkan para ulama mengatakan asma Allah SWT itu sendiri menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala pada ma'ani dan ma'nawiyahnya. Nah, itu kan tulis yang boleh cakap itu. Asma Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifatnya bagi Allah pada ma'ani dan pada ma'nawiyahnya. Okey, kita kaji tentang itu dulu sebelum kita kaji tentang dalam diri kita. Nah, jadi asma Allah SWT itu menunjukkan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani dengan ma'nawiyah itu merupakan sifat yang menunjukkan perbuatan ataupun kerja Allah SWT. Betul kan? Nah, Abang Akil, kau kasih tahu kami semua sifat ma'ani. Kau mau nyanyi pun tidak apa-apa. Kau mau menyanyi pun tidak apa, mau berdiri pun tidak apa, mau sambil menari pun tidak apa. Mau tengok kitab dulu. Itulah kau. Sambil jaga kambing tu saja kau hafalkan. Kau mau tengok kitab, cepat tengok. Kasih tahu kami. Buka kitab tadi. Ini ilmunya di kitab ya. Jadi jika tidak ada kitab dia pun tidak tahu. Nah, itu contoh mudah ya. Nah, ilmu di kitab tidak sah. Ya. Sebab itu di kitab satu sisi pandang yang paling jelas, di kitab hanya maklumat. Dia tidak sah, Pak. Tidak boleh diklasifikasikan sebagai ilmu kita. Faham tak? Ilmu bagi diri kita tidak boleh. Nah, ilmu bagi diri kita perlu ada di dada kita, perlu ada di hati kita. Nah, itu ilmu bagi musannif, pengarang kitabnya. Bukan ilmu bagi kita. Nah, kita mengambil ilmunya, mengambil fakta, mengambil maklumat daripada kitabnya untuk dijadikan ilmu kita. Faham kah? Nah, sekarang Bangkil itu bukan ilmumu. Nah, itu ilmu musannif, pengarang kitab. Nah, sekarang ilmumu sendiri tidak ada kan? Sehingga kau perlu membaca kitab itu kan? Nah. Okey, tidak apa. Bukan salah itu. Perlu kita membina ilmu bagi diri kita. Faham, Angkel? Nah, sebelum kau membina ilmu bagi diri kau, kau perlu melihat kepada kitab. Nah, baca dari kitab itu. Pertama, bagi sifat ma'ani itu apa?
Yang pertama adalah hayat. Nah, kalau kau tidak boleh ikut kitab ini sebenarnya. Sebab kitab ini dia bukan susun secara fakta. Kitab ini adalah perbincangan ilmiah. Nah, sebab itu kau tersalah pegang kitab sudah. Nah, itu di antara kesalahan kedua. Yang namanya ustaz nanti mengajar orang, ilmu cuma duduk di kitab tidak di dada. Kesalahan yang kedua adalah salah membawa rujukan untuk orang yang belajar. Nah, faham tak? Nah, Walid bukan mau menjadikan kau itu salah. Salah kau memang salah sudah. Jangan. Tapi mau menyatakan bahawa antara kesalahan orang yang jadi ustaz di tengah orang ramai. Nah itu. Faham tak? Dia tidak tahu mengimbangi pemikiran orang ramai itu dengan apa yang mau dibentangkan. Faham tak? Nah, akhirnya orang jadi kebingungan. Ha? Apa ustaz ni cerita? Nah itu. Faham tak? Nah, cari yang lain. Nah, Bangkil kau nanti cari yang lain ya. Nah, siapa? Mizi. Sifat ma'ani. Bermula dengan kau ini biar betul Bang Mizi. Kau baling ke kerusi ini baru kau tahu. Mana kau punya rujukan? Kau ingatkah? Nah, kalau ingat terus. Teruskan Pak. Aku suruh teruskan. Nah, lagi. Nah, itu ma'ani, ma'nawiyahnya. Ma'nawiyahnya. Ada kereta datang. Nah, kau berapa kali kalam? Nah, ulang balik ma'ani. Nah, sama saja kah? Kalau tidak sama macam mana? Nah, itu menunjukkan kamu orang anggap sepele-sepele saja. Sepele-sepele tahu sepele? Sepele tahu kah sepele? Anggap tidak penting. Nah, sekarang sampai. Padahal kuajar sudah semua orang kan? Apa kau macam reverse kereta, ke depan patah balik ke belakang, ke depan patah balik ke belakang. Nah, Mizi gagal sudah kantui dia. Nah, kau Lina. Sifat ma'nawiyah. Pertama apa? Kambing. Nah, jadi lebih kurang sama saja kan? Ma'ani dengan ma'nawiyah itu lebih kurang sama saja. Karena apa? Karena sifat ma'nawiyah itu pada dasarnya menunjukkan ma'ani, gitu kan? Nah, okey. Dalam sifat yang 7 kau sebutkan, baik ma'ani, baik ma'nawiyah, tidakkah itu datang dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu kan? Qadiran, muridan. Nah, itu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu semuanya asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Jelaskah? Jelas. Nah, jadi asma Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kerja ataupun sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamkah begitu? Fahamkah? Nah, kalau aliman, mengetahui, bijaksana dia, mutakalliman, berkata-kata dia. Nah, bukankah itu sifat kerja? Fahamkah? Sekarang Walid bukan fokus isu itu. Itu sebagai pengetahuan kamu orang saja. Nah, fokus Walidnya adalah dalam diri kita ada asma yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau
ada asma Allah. Ada asma yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, itu isunya. Nah, apa asmanya? Nah, Mizi bilang tadi semua. Ya betul. Memang semua. Jadi cuba spekkan, bah. 1, 2, 3 yang mudah difahami. Kalau semua ya memang semua. Selesai, majlis boleh tutup, balik makan nasi. Selesai sudah jawab semua. Tapi speknya untuk kita faham. Nah, pandai Mizi. Ilmu Allah kasih dia tapi dia jahat. Mudah-mudahan esok lusa dia baik, bah. Jadi waliullah. Amin ya rabbal alamin. Okey? Nah, senang saja, Pak. Perhatikan saja ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini 2 nama. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama ini tidak ada di dalam dirimu? Apakah Rahman Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam dirimu? Apakah Rahim Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam dirimu? Nah, nampakkah? Jelaskah? Nah, itu kita bincang 2 saja. Menurut Mizi tadi semua asma Allah SWT ada dalam diri kita. Betul, Pak. Apa? Kalau kita sebutkan tadi kan, Al-Ilm, yang maha tahu. Al-Ilmu itu bagi Allah maha tahu. Nah, dalam diri kita ada juga ilmu. Daripada asma Allah itu ada dalam diri. Allah kasih kita ilmu kan, istilah. Nah, kita tahu itu namanya tai, tidak boleh dimakan. Itu namanya tai kambing. Walaupun nampak macam kacang saja. Walaupun nampak macam boba. Ya, tapi jangan dimakan. Kenapa? Karena itu tai kambing. Nah, itu namanya apa? Itu ilmu, bahkan. Nah, paham tak? Nah, tidak adakah itu dalam dirimu? Ada kan? Bahkan dalam dirimu ada pengetahuan, ada yang namanya ilmu, sampai kepada apa yang hak, apa yang batil. Betul? Betul kan? Nah, itu kalau kita mau bincang panjang. Jadi mau bincang panjang buat apa? Kita ambil 2 saja memadai sudah. Faham tak? Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Ambil saja apa lagi istilahnya? Qudrat. Al-Qudrah. Ya? Al-Qudrah. Nah, ada dalam diri kita qudrah, yang namanya keupayaan. Nah, kerana upaya, Allah memberikan kita upaya, ya, datang kita daripada dom sampai ke sini. Kalau tidak diberikan Allah SWT upaya, nah kau pun tidak datang ke sini, walaupun dekat saja. Speaker ada dengar, dari sini ke rumah dengar. Ya. Mau datang buat apa? Faham tak? Nah, Allah mengizinkan kepada kita keupayaan itu. Al-Qudrah. Ya, faham tak? Nah, berarti semua asma Allah SWT ada dalam diri kita. Ya. Ada dengan makna menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, jelas sudah. Ya. Nah, jadi melalui asma Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada dalam diri kita menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi gabung sifat campur asma. Ya. Sifat, kita belajar dari sifat 20 sifat yang kita sebut sudah ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyahnya. Sifat adanya, sifat keberadaannya, sifat kerja, perbuatan dan kerjanya. Nah, gabung daripada sana memberikan kepada kita faham zat Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, faham sudah kita sekarang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak lagi kah? Kalau tidak nampak lagi berarti buta kita. Dan buta itu bukan buta mata. Buta itu buta perut namanya. Ya? Faham kah? Nah, kita ambil saja Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu terkait layanan yang kita pernah bincang. Nah, Allah melayan kita dengan rahmat. Jahat kita, ya, berdosa kita, maksiat kita, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Nah, tidak rahman ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan Allah memimpin kita menjadi baik. Ya, dulu hantu, sekarang wali sudah. Nah, itu Maha Rahim Allah Subhanahu wa taala. Walid bilang sudah terkait layanan, ya, terkait layanan. Nah, umumnya Allah melayan sekalian makhluk dengan rahman. Ya, dan sebahagian makhluk Allah layan lagi bukan saja rahman dengan rahimnya. Dan ada lagi yang Allah layan lebih baik daripada rahim itu, latif. Faham tak? Nah, semua itu berlaku kepada kita. Betul? Jadi,
kesimpulannya jelas sudah daripada fakta teks kita bahawa perbuatan dan kerja Allah SWT, sifat Allah SWT, asma Allah SWT, ya, perbuatan kerja Allah SWT dalam teks kitab kita. Dalam teks kitab kita 3 saja kan? Sifat, asma ataupun perbuatan dan kerja Allah SWT. 3 itu kan? Semuanya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkah? Nah itu. Okey? Nah, belum habis. Kitab pun belum baca lagi. Baru jam berapa? 10-12 minit. Mau berhenti sudah kah? Walid malam ini semangat saja. Tadi sembang dengan Pak Jinap ya, mau mati dalam mengajar. Pak Jinap bilang mau mati dalam belajar. Nah, cantik bah. Walid mau mati dalam mengajar, dia mau mati dalam belajar. Nah, kamu orang mati kerana belajar. Biar. Nah, baru mau baca kitab ni. Sampai di mana tadi kita? Nah, dia terzahir dalam sifatnya dan terlindung dalam dirinya. Dia terzahir. Terzahir, nah artinya kelihatan. Artinya nampak. Nah, kita nampak sudah kan? Dalam sifat Allah SWT itu kita nampak Allah SWT. Jelas Jul? Dan terlindung dalam dirinya. Adapun dirinya, zat itu masih tetap terlindung. Dirinya ai zat. Ya. Dan terlindung dalam dirinya ai zatnya. Nah, zatnya tetap terlindung. Artinya apa? Artinya tidak boleh dinyatakan. Tidak boleh ditunjukkan, melainkan melalui sifat dan asma. Nah begitu. Nah, jangan kau bilang aku tadi kedatangan zat Allah. Zat Allah datang kepadaku. Nah, jangan bilang begitu, Pak. Cakap-cakap itu semua dah jadi murtad saja. Tahu tak? Zat Allah Subhanahu Wa Taala tetap terlindung. Begitu. Ya, tetap terlindung, tetap tersembunyi daripada apapun. Nah, yang kita nampak itu apa? Yang kita nampak itu, yang kelihatan itu sifatnya. Ya, yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Faham tak? Nah, mana mungkin kita boleh kata aku nampak Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kau nampak? Ribut hujan ribut. Nah, yang kau nampak itu hujan ribut. Hujan ribut itu adalah bagian daripada sifat adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, begitu cara faham kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan hujan ribut tu ada Allah. Nah, Allah bah dalam hujan ribut itu. Nah, itu sesat namanya. Begitu kan? Faham? Nah. Kemudian kata musannif, dirinya terlindung dalam sifatnya. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Jadi apa? Satu baris saja kita belajar malam ni ya. Aku bilang sudah kamu orang, jika ilmu kamu orang penuh di kepala, penuh di dada, satu baris sama dengan satu kitab mungkin, 2 kitab mungkin, 3 kitab mungkin. Tahu kan? Macam itu bah, panggil. Baru kita panggil ada ilmu. Kan? Ini tidak ada kitab saja, meraba-raba saja. Macam mana? Wallahu a'lam. Okey, ada perkara yang kita perlu bincang kah? Tiada. Ada. Tiada. Apa? Nah, ada silakan ya, Majid. Besok kena ulang balik. Topik yang sama malam ni. Okey. Ya. Boleh? Tak apa. Tak ada masalah. Sebab spesifik dia adalah usuluddin. Ya. Spesifik adalah usuluddin. So usuluddin ini sebenarnya kita ada disiplin dia. Kita mengaji kitab. Kami ada kitab yang duk ajar anak-anak kita ni. Nama apa kitabnya? Usuluddin ni kita ada 2 kitab, 3 kitab. 3. Satu kita baca teks kita apa? Al-Muqaddimah, asas akidah ahli sunnah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Kita ada 3 teks reference. Jadi benda ni berjalan, kemudian kita stop. Kenapa kita stop? Karena limitasi pengetahuan tu biar dekat tu dulu.
Kan, kalau kita gagah sekali lagi, orang kata apa, jadi sia-sia saja sebab limitasi akal. Kan? Sampai kepada satu tahap lagi, pop baru kita lonjakkan semula. Macam itulah. Jadi itu bahagian daripada apa ya? Itu bahagian daripada metodologi pengajaran. Kita tak boleh nak lonjak, melainkan kita dah pastikan yang otak-otak ni yang ada ni bersedia untuk berkembang. Macam itulah. Selama kita duk nampak otak kita masih lagi main goli, main getah, kan, main lastik, kacau-kacau anak dara orang, main masak-masak, ambil segala tanah buat kuih, tak payah lagi lah. Kan, kita setakat tu dululah. Macam itu. InsyaAllah, ya. Apa arti zat? Tidak ada terjemahan. Zat pada gambarannya adalah hak bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Tidak ada terjemahan. Zat ialah zarah, atom. Kerana zarah yang nama zarah, atom yang nama atom itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dalam arti kata yang lain, zat tidak ada satu definisi yang apa kita kata, yang sifatnya tahqiq, tidak ada. Kan? Dia cuma ada dalam satu kefahaman, dalam satu bentuk kefahaman. Zat adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Jadi kita ada idea-idea macam mana, tetap sifatnya adalah pencerahan kepada zat itu. Itu saja. Jadi ada nama lain kan, zat ini adalah, kalau nama-nama yang ada itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khabir, semua. Itu saja. Kalau nama. Kan? Jadi sebab itu tidak ada tahqiq, makna tahqiq lizat, tidak ada. Semuanya datang dengan istilah zat. Siapapun, dimanapun, keadaan apapun. Begitu. Jelas lah? Okey. Lain? Habis? Pragmatis. Nah, itu soalan itu kau tanya besok bah. Sebab masa mau menjawabnya itu ambil mau kurang-kurang, paling sikit pun 3 jam aku mau jawab. Ya, mau cerita pragmatis itu datang dari mana, macam mana. Pertama mau kasih dia punya definisi, kan? Nah, kedua mau kasih tahu dia punya apa? Metodologi dia. Yang ketiga implikasinya mungkin kan. Jadi ambil masa 3 jam. Begitu kan? Nah, kalau kau mau tanya, kau tanya besok. Okey? Habis sudah. Kau mau tanya Mimi? Kau ini kadang-kadang mau tanya tapi tidak mau tanya, tapi mau tanya tapi tidak mau tanya, tapi mau tanya tapi tidak mau tanya. Okay. Kau mau tanya Faz? Bukan kau mau tanya ke tadi? Bukan. Nah, aku nampak macam di kepala kau tu ada macam tanda tanya begitu, bah. Dia sekarang boleh nampak, bah. Di kepala ada tanda tanya kah? Di kepala ada lampu kah? Nah, kadang boleh nampak ada lampu di kepala. Itu okey, faham sudah dia. Nah, begitu. Banyak persoalan tapi tidak tahu mau soal. Nah, itu bahagian daripada pembelajaran, tahu kah? Belajar bertanya. Nah, jangan kau banyak soalan tapi kau tidak tahu mau bertanya, kau tidak mau belajar bertanya. Nah, kau akan bodoh dari segi bertanya. Faham tak? Nah, kau mau ke bodoh itu? Tidak mau kan? Nah, bertanya saja. Karena apa? Karena nanti kita perbetulkan soalan. Yang namanya guru, dia akan perbetulkan soalanmu. Tahu tak? Jangan bersikap dengan begitu, bah. Nanti kamu orang tidak alim. Walid mau alim. Walid mau kamu orang alim. Nah, kalau Walid alimnya, tahunya 10% saja. Kamu orang 50, 100% mungkin. Mau begitu. Tahu tak? Nah, jadi ada tanya kah? Nah, hilang semua soalan sudah. Itulah. Tulis lain kali soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma hdina as-siratikal mustaqim
صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia lagi satu kaidah